Saudara-saudara peserta Konferensi Internasional Investor Daily Summit 2022 yang berbahagia dan saya hormati. Tentu kita bersyukur di tengah ketidakpastian kondisi global, Indonesia masih mendapat kepercayaan dunia internasional, terutama dalam sektor investasi. Keterlibatan saudara-saudara dalam forum ini pasti jadi energi positif untuk menghalau segala macam krisis. Meski lewat daring, tapi saya mengikuti setiap perkembangan yang lahir dari forum ini. Karena saya yakin, sebagaimana yang disampaikan Presiden Jokowi, ruang ini bukan sekedar membuka peluang usaha, tapi sekaligus jadi ruang perbaikan dunia, seperti yang saya alami tentu saja di Jawa Tengah. Terjadinya perbaikan dan peningkatan kualitas hidup warganya justru dimotori oleh banyaknya investasi yang masuk. Secara umum, penjelasan kondisi di Jawa Tengah akan saya awali dengan menggambarkan kawasan industri terpadu Batang. Pada kawasan industri yang baru kita buka tahun lalu itu, kita sediakan 4.000 hektar lahan. Keberadaannya yang terhubung langsung dengan jalan tol Trans Jawa membuat akses kawasan industri ini sangat mudah. Infrastruktur penunjang juga kita siapkan, dari ketersediaan energi, air, sampai pelabuhan. Sampai saat ini kurang lebih 450 hektar dan 1.000 hektar lahan di kawasan industri terpadu Batang sudah terisi. Dan masih menyisakan banyak ruang untuk saudara-saudara masuk ke sana. Lantas kenapa saudara-saudara mesti masuk ke sana? Sedikit gambarannya, sejak tahun 2019 lalu sampai semester pertama tahun 2022 ini, kami mencatat ada 66 perusahaan besar yang melakukan relokasi dari berbagai provinsi ke Jawa Tengah. Ada perusahaan garment, ada perusahaan alas kaki, tambang, mesin, sampai kesehatan. Belum lagi perusahaan-perusahaan menengah serta perusahaan global yang baru masuk dengan jumlah mencapai ratusan. Ada perusahaan kaca, farmasi, plastik, perikanan, sampai pertanian. Awalnya saya berpikir, mungkin relokasi perusahaan-perusahaan itu karena faktor upah di Jawa Tengah yang relatif lebih rendah. Atau mungkin juga karena etos hidup, guyup, dan gotong royong warganya. Tapi setelah saya ngobrol dengan para investor, setelah saya diskusi dengan para pakar ekonomi, investor-investor itu masuk justru sangat terpikat karena berbagai kemudahan serta insentif usaha yang mereka terima. Mulai dari penyediaan data informasi, peluang penanaman modal, dan kemitraan, percepatan proses perizinan, dan ini yang sering dikeluhkan oleh para pengusaha, kemudahan akses pemasaran sampai pemberian bantuan teknis dan penyediaan sarana prasarana. Selain itu, kami juga memberikan insentif berupa bantuan dana stimulan, ada bantuan pinjaman dengan bunga rendah sampai pengurangan, keringanan atau bahkan pembebasan pajak. Ada juga retribusi maupun biaya sewa barang milik daerah. Selain alasan teknis usaha tersebut, tentu ketersediaan infrastruktur juga menjadi pertimbangan penting para investor. Jalan tol, jaringan rel kereta api ganda, ada bandara, ada pelabuhan, dan tentu saja keberadaan kawasan industri yang membuat ruang usaha terkoneksi secara apik. Belum lagi soal jaringan gas industri dan kapasitas listrik yang kami miliki. Nah, seluruh fasilitas tersebut masih ditunjang dengan kondusivitas yang barangkali di Provinsi Jawa Tengah relatif baik. Baik itu kondusivitas di ruang kerja maupun kondusivitas wilayah. Dalam hal investasi di Jawa Tengah ini, Bapak Ibu hadirin sekalian, target kami sebenarnya tidaklah muluk-muluk. Target kami cuma ingin warga Jawa Tengah bahagia. Itu saja. Maka seoptimal mungkin kami menyediakan perangkat-perangkat kebahagiaan itu. Di antaranya ketersediaan lapangan pekerjaan agar mereka memiliki penghasilan yang cukup. Tentu capaian investasi sebesar 27 triliun pada semester awal tahun ini tidak datang tiba-tiba. Prosesnya sangat panjang. Kami memulai dari pembenahan internal di pemerintahan. Pegangan kami cuma satu, boten korupsi, boten ngapusi. Setelah ungkapan tidak korupsi dan tidak membohongi benar-benar dipegang teman-teman di Pemprov Jateng, barulah kami bisa gas kenceng untuk mengenalkan
dan mengundang investor hadir agar mau membuka usaha di Jawa Tengah. Strateginya adalah jemput bola. Dan alhamdulillah, dari tahun ke tahun, realisasi investasi di Jawa Tengah selalu mengalami peningkatan. Tahun 2015, realisasi investasi di Jawa Tengah senilai 26,04 triliun. Tahun 2016 naik menjadi 38,18 triliun. Tahun 2017, realisasi investasi di Jawa Tengah mencapai 51,54 triliun. Dan tahun 2018 mencapai 59,27 triliun. Dan 2019 realisasinya senilai 59,5 triliun. Artinya, Bapak Ibu hadirin sekalian, tingkat kepercayaan para investor terhadap Provinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun alhamdulillah semakin tinggi. Meskipun pada tahun 2020 terjadi penurunan karena realisasi investasinya cuma mencapai 50,24 triliun. Hal itu lebih disebabkan karena faktor pandemi. Tapi kondisi itu tidak berangsur lama karena pada tahun berikutnya kita bisa menaikkan realisasi investasi senilai 52,7 triliun. Dan tahun ini karena kami menargetkan realisasi investasinya melebihi capaian 2 tahun kemarin, maka saya hadir di sini dan mempersilahkan kepada saudara-saudara sekalian untuk datang dan ke pusatnya Jawa, yaitu Jawa Tengah. Beberapa potensi yang Jawa Tengah miliki sangat terbuka untuk saudara-saudara kembangkan. Meski sampai saat ini yang jadi primadona investasi di Jawa Tengah masih di seputar sektor energi, transportasi, dan telekomunikasi. Tapi peluang di sektor lain masih sangat besar, apalagi di sektor tekstil, garmen, pariwisata, dan perumahan. Untuk tekstil dan garmen, Jawa Tengah ini bisa dikatakan sebagai pusatnya batik di Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian, Pekalongan, Surakarta, Klaten, sampai Rembang punya produksi yang sangat besar. Untuk pengembangannya sangat diperlukan tangan-tangan yang handal. Apalagi dari hari ke hari, batik semakin diminati masyarakat internasional karena uniknya. Belum lagi soal pariwisata. Kita punya Candi Borobudur, Candi Buddha yang terbesar di dunia, yang masuk sebagai destinasi pariwisata super prioritas pemerintah Republik Indonesia. Ada juga Museum Manusia Purba yang ada di Sangiran, wisata Laut Karimun Jawa, ada juga pemandian air hangat yang ada di Kuci, dan masih banyak lagi tempat-tempat yang eksotik lainnya. Tentu kami masih banyak kekurangan, mungkin ada yang menganggap tenaga kerja kami masih lamban, ada juga yang menganggap kapasitas energi yang kami sediakan masih kurang, dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu, segala persoalan itu pasti akan tertangani dengan terbukanya ruang diskusi tripartit. Dan ruang itu kami buka seluas-luasnya agar kita semua bahagia. Untuk membuktikan benar atau tidak, apa yang saya sampaikan ini, silakan Anda datang ke Jawa Tengah. Kita akan ajak tur investasi. Saya akan ajak saudara-saudara untuk keliling ke lokasi-lokasi andalan berinvestasi. Dengan sesekali menikmati kuliner tradisional yang eksotis dan yummy. Terima kasih, salam dari seluruh warga Jawa Tengah untuk saudara sekalian.